Lebih dari 267.000 hektar hutan dan lahan di Indonesia terbakar. KLHK mencatat hingga 30 September 2023, luas lahan gambut yang terbakar sebesar 12,19%, sementara sisanya terjadi di lahan mineral yakni seluas 78.266 hektar. Sementara itu, menurut laporan Madani berkelanjutan, area indikatif terbakar di ekosistem gambut sampai memasuki September 2023 meluas hingga hampir mencapai 30% dari total area yang terbakar secara akumulatif dari Januari hingga September 2023 yang telah mencapai 800.000 hektar, yaitu sekitar 226.066 hektar. Temuan tim di lapangan, kebakaran ini disebabkan alih fungsi lahan dari ekosistem lahan basah menjadi lahan untuk tanaman industri seperti kelapa sawit dan akasia. Laporan Madani berkelanjutan juga merinci akumulasi area indikatif terbakar atau AIT di 5 jenis wilayah izin dan konsesi mencapai 113.000 hektar atau 44.000 dari total AIT selama Januari hingga 21 Agustus 2023. Terbanyak di area izin perkebunan sawit, disusul area izin hutan tanaman industri. Kata Data berkesempatan melihat jejak-jejak kerusakan lahan gambut di Kalimantan Tengah dan Riau. Riau adalah provinsi dengan ekosistem gambut terluas di Indonesia, sedangkan Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut terluas di Pulau Kalimantan. Kebakaran di Riau dari Januari hingga Oktober 2023 menghanguskan 1.906 hektar lahan. Sementara data dari BPBD Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kalteng mencapai 3.436 titik. Masalah karhutla terutama di lahan gambut terus menjadi persoalan di Indonesia sejak 1970-an seiring berkembangnya komoditas agrikultur. Dalam 2 dekade terakhir, karhutla pada 2015 yang menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektar hutan dan lahan, yang sebagian di lahan gambut merupakan peristiwa terburuk. Sebanyak 24 orang meninggal dalam peristiwa itu dan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 220 triliun rupiah. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, kerugian ekologis yang ditimbulkan akibat kasus kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2015 hingga 2021 mencapai 902 miliar rupiah. Untuk memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak akibat karhutla 2015 sekaligus mencegah kejadian karhutla, Presiden Joko Widodo membentuk sebuah lembaga bernama Badan Restorasi Gambut melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut atau BRG. BRG sekarang berubah nama menjadi BRGM. Diberi target merestorasi 1,2 juta hektar ekosistem gambut di 7 provinsi prioritas melalui 3R, yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi. Tapi, sudahkah keberadaan lembaga negara ini mengatasi persoalan yang ada? Berharap besar sebenarnya kepada BRG untuk bisa dan punya kewenangan untuk melakukan intervensi secara khusus seperti itu kepada aktor-aktor yang kita identifikasi sudah bahwa aktor ini berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan khususnya ekosistem gambut. Sehingga upaya-upaya restorasi yang dimandatkan kepada BRG itu bisa dilakukan oleh mereka tadi. BRG punya kewenangan untuk mengintervensi mereka supaya mereka menjalankan itu, khususnya ke korporasi ya, perusahaan. Tapi dalam berjalannya waktu, mereka hanya sebagai fasilitator jadinya. Jadi hanya menyambungkan kalian punya kerjaan apa, sini daftarkan ke kami, kasih tahu ke kami akan klaim itu sebagai kerjaan kami. Kebakaran hutan dan lahan tentu membuat semua orang bergerak, termasuk masyarakat. Ketua Masyarakat Peduli Api atau MPA Desa Henda, Pulang Pisang, Kalimantan Tengah merinci upaya-upaya tersebut. Berbicara tahun 2023 ini, untuk Kabupaten Pulang Pisau sebenarnya sudah ada diinstruksikan oleh Bupati Pulang Pisau, Ibu Puji Rutati Narang, bahwa seluruh desa se-Kabupaten Pulang Pisau itu wajib menganggarkan sebesar 5 juta rupiah dari alokasi dana desa untuk kegiatan penanggulangan bencana. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan, memang ada regulasi tertentu, ada aturan khusus yang mengikat di sana, artinya bisa digunakan kalau memang ada surat keputusan dari pihak berwenang, misalkan dari pihak kabupaten, Pemda, bahwa statusnya sudah menjadi
tanggap darurat, bukan lagi siaga. Nah cuman memang kalau saya sendiri belum tahu apakah itu bisa dialokasikan oleh pemerintah desa atau tidak. Nah yang pasti prinsipnya kalau kami dari LPHD sendiri maupun dari MPA, karena kami tim relawan yang sudah menyanggupi bahwa kami masuk dalam tim MPA, yang pertama adalah kami kerjakan dulu swadaya kami. Cuman dengan catatan apabila sepanjang itu juga tidak ada dukungan dari pihak lain, ya kami juga punya keterbatasan kemampuan, baik dari kemampuan keuangan maupun sampai dengan kemampuan fisik dan tenaganya. Jadi untuk sementara sih itu yang setahu kami gitu loh. Kebakaran lahan tentu membawa dampak negatif yang luas terhadap masyarakat. Selain asap yang ditimbulkan bisa berefek buruk terhadap kesehatan manusia, bencana itu juga memicu kerusakan lingkungan yang menjadi bagian rantai kehidupan di sekitarnya. Bencana itu mengancam keberadaan sejumlah flora dan fauna endemik yang berada dalam ekosistemnya. Lalu, bagaimana potret luas dari persoalan kebakaran gambut serta peran negara mengatasi ini? Simak reportase selengkapnya di katadata.co.id.